Kematian adalah nasihat terbaik dan guru kehidupan. Sedikit saja kita lengah dari memikirkan kematian, maka kita akan kehilangan guru terbaik dalam kehidupan. Sesungguhnya, manusia telah memilih bagaimana akhir hidupnya. Dan pilihan itu ada pada bagaimana ia menjalani kehidupannya. Sebagaimana ia menjalani kehidupannya, seperti itulah kemungkinan besar ia akan menghadapi kematiannya. Karena sesungguhnya dengan menjalani kehidupan berarti kita sedang berjalan menuju kematian kita. Pernahkah kita mendengar berita tentang seorang pezina mati di kamar hotel di atas perut wanita nakalnya? Seorang pecandu narkotik mati saat pesta narkobanya, dan para penjudi sekarat di atas meja judinya. Begitu juga kita pernah mendengar seorang ahli ibadah meninggal di atas sajadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara seiman, ikhwani fillah, banyak orang yang menyesali setelah orang tua meninggal dunia. Selama ini saya belum banyak berbuat baik. Selama ini saya kurang bakti. Selama ini saya belum bisa membalas kebaikan orang tua. Padahal hadirin sekalian, bakti anak terhadap orang tua semakin ditumbuh setelah orang tua meninggal. Dan bakti anak setelah meninggal lebih manfaat dan terasa untuk orang tuanya. Bagaimana tidak, kalau dia masih hidup di dunia,
masih bisa usaha. Maka kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya dunia itu semakin lama semakin kita tinggalkan, dan akhirat semakin lama kita hadapi. Dan masing-masing punya anak turunan. Jadilah anak turun akhirat, jangan jadi anak turun dunia. Sekarang hanya ada amal, tidak ada hisab. Nanti hanya ada hisab, tidak ada amal. Makanya Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, inqata'a, putus. Sudah tidak bisa mengejar ranking surga lagi, sudah tidak bisa menambah poin akhirat lagi. Tapi yang ditunggu adalah di antaranya sedekah jariyah, sedekah jariyah. Apa itu? Barangnya tetap, pahalanya ngalir. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Ini yang ditunggu. Nah, kalau memang seperti itu, sebagai anak soleh yang ngerti agama, tidak perlu menyesal dengan kematian orang tuanya selama ini belum pernah berbakti atau belum bisa berbakti dengan sempurna. Bahkan saat setelah meninggal dunia inilah bakti kita harus tunjukkan. Masjid yang kita bangunkan untuk orang tua kita, insya Allah nyampe. Sedekah yang kita berikan, insya Allah juga akan menambah pahala orang tua kita. Bahkan jembatan, jalan, madrasah, panti, pondok pesantren yang kita dirikan, bahkan haji umroh, intinya seluruh amal anak soleh nyampe ke orang tua. Makanya ketika Allah berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, tidaklah manusia itu mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya, dan termasuk anak adalah hasil usaha orang tua. Sehingga Rasul pernah mengatakan, anta wa maluka li abika, dirimu dan hartamu itu milik orang tuamu. Makanya kalau ada orang tua pergi ke rumah anaknya, pulang-pulang bawa motor gak izin, halal. Antum gak boleh nunduk, wah bapak saya nyolong tuh motor gue. Gak boleh, halal. Sepatu baru beli diambil orang tua, halal. Diri antum aja halal, kalau mau ngambil. Inilah hebatnya punya anak. Makanya orang yang punya anak itu gak ada ruginya. Sehingga Rasulullah mengatakan, la yada' ahadukum talabal walad fa innahu idza mata wa laysa waladuhu wa laysa lahu waladun inqata'a ismuhu. Janganlah di antara kalian enggan punya anak. Jika di antara kalian meninggal dunia tidak punya anak, terputus namanya, maksudnya nama besarnya, karirnya, keluarganya, dan juga tidak kalah pentingnya adalah amal jariyahnya. Putus, selesai. Coba kalau antum punya anak, sampai turun berapapun anak ini kalau soleh semua ngalir tuh pahala. Tapi kalau sekarang antum mati gak punya anak, udah amal antum stagnan di situ. Kalau mati cuma bawa sholat tok, ya udah. Itu, apalagi pelit. Nah ya udah gak punya anak, pelit. Apa yang ditungguin? Tapi kalau punya anak, subhanallah, antum punya anak 15, mendoakan semua, ya Allah ampuni orang tua saya. 15
Masa nggak ada yang nyangkut tuh 15? Nggak mungkin. Kalau sekarang antum kalau hari raya aja punya anak 15 ngasih sarung satu-satu, Masya Allah. Baju satu-satu 15, emaknya satu jilbab 15 jilbab. Habis hari raya buka toko busana tuh. Nah, itu. Dengan demikian hadirin sekalian, ya, tidak ada rugi. Maka moto pemerintah sekarang ini cukup bagus. 2 anak lebih baik. Itu cukup bagus. 2 anak lebih baik. Karena 2 anak lebih itu bagus. 3, 4, 5. Ini kan 2 anak lebih baik. Baik. Nah, hadirin sekalian, kita sekarang menyoal masalah orang meninggal. Kita bisa buka halaman 1 dari kitab. Semua orang mati rata-rata didahului oleh penyakit, walaupun kematian tidak pernah memilih penyakit tertentu untuk menjadi eksekutornya. Bisa saja penyakit perut mati, penyakit jantung lebih-lebih, pusing mati. Bahkan ada orang yang hanya kena penyakit gatel mati. Tuh. Bukan gatel kajian, gampang telat. Itu ya. Hadirin sekalian, itu fakta. Walaupun ada orang yang mati mendadak, gak ada yang bisa mentargetkan. Intinya kullu nafsin dha'iqatul maut, mati tidak pakai formulir cabut nyawa, gak pakai pendaftaran. Intinya siap. Bahkan mati mendadak nikmat buat orang mukmin, ada buat orang fajir atau fasik atau orang kafir, karena nggak sempat tobat. Karena orang mukmin nggak ngerasain sakaratul maut, karena sakaratul maut itu pedih. Sehingga Rasulullah ketika saat sakaratul maut, saat sadar mengatakan la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat, la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, sekarat kematian dirasakan oleh seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung jari mengalami sekarat. Dan sakit perih pedihnya sakaratul maut tidak ada yang bisa merasakan kecuali orang yang pernah mati. Adapun orang yang belum pernah mati hanya mengukur dengan pengkiasan. Kalau seandainya badan ini disabet dengan pedang aja perih pedihnya, Masya Allah, padahal itu baru pedang nyentuh ruh. Bagaimana kalau ruh itu dikelupas? Maka pedih-perihnya sakaratul maut lebih perih ketimbang digergaji dengan alat geraji, dicabik dengan alat pemotong, disabet dengan pedang. Maka yang paling penting buat orang mukmin adalah tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'tu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi? Enggak ada. Enggak ada yang jamin. Bisa saja keluar ini mati. Tapi bagi diri sekalian, bagi seorang mukmin itu bukan panjang pendek umur. Intinya kesolehan. Untuk apa kita punya panjang umur seperti Fir'aun? 350 tahun Fir'aun. Betapa indahnya Rasulullah Muhammad SAW 62. Itu di dalam doa kebahagiaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inna nas'aluka bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairun li wa tawaffani idza kanatil wafata khairun. Subhanallah, ini doa ajaib. Ya Allah, aku mohon melalui perantaraan ilmu gaibmu dan kemampuan atas makhlukmu
Ya Allah, hidupkanlah aku kalau memang kehidupan itu masih terbaik buat saya, dan matikan aku kalau sudah kematian terbaik buat saya. Itu inti. Dengan demikian, kematian selalu diawali dengan sakit, walaupun tidak ada penyakit tertentu yang lazim untuk mengeksekutor orang. Nah, dari sekalian, bagi orang yang mendapati orang yang sudah sakit parah, apa yang dilakukan? Hendaknya keluarga yang paling sayang dan keluarga yang paling dekat dan tahu sunnah mendampinginya. Kenapa paling dekat, paling sayang? Dia akan bertindak halus, lembut, dan penuh dengan kasih sayang. Karena saat-saat itu dibutuhkan kelembutan dan kasih sayang dari seseorang. Orang yang menjelang nazar itu, Pak, gak bisa kena suara keras. Makanya gak bener ada orang yang mentalkin pakai Quran dilempeng, la ilaha illallah, itu budak. Itu ada Quran dilempeng, masukin ini telinga. Nanti kita akan jelaskan yang dimaksud talqin itu apa. Nah, yang pertama kali orang yang datang dianjurkan untuk mendoakan. Kalau memang sudah parah, kita pegang kepalanya sambil membaca doa. Antum lihat, Allahumma rabban nas idhabil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqma. Itu doanya. Dan jangan sampai bicara aneh-aneh, apalagi menggibah orang yang sakit. Karena kata Rasulullah SAW, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma'amilu. Janganlah engkau hujat orang yang telah meninggal dunia, karena dia telah mendapatkan sesuatu yang telah dia perbuat. Artinya, kalau dia baik, mendapatkan kebaikan. Kalau jelek, mendapatkan balasannya. Jadi kita tidak perlu menyibukkan si fulan. Apalagi datang bukan mendoakan, tapi sudah menafsiri wajahnya. Ini wajah-wajah rentenir ini. Makanya matinya tuh lihat susah kan. Satunya lagi ini suka godain canda dulu. Makanya matinya udah susah. Tuntut semua tuh golib. Canda mana yang gak pernah digoda tuh? Yang dicari cuma canda anget. Itu yang lagi ngomongin ini dulu, orang suka minjem barang gak balik, ngutang gak balik. Bukan hanya kali lubang tutup lubang, Pak, kali lubang tutup lupa, gitu kan, gitu. Diomongin gak boleh. Karena kata Rasulullah, la tasubul amwat fa innahum qad afdau ila ma'amilu. Janganlah engkau cela orang yang meninggal dunia, karena dia telah mendapatkan sesuatu yang telah dia berbuat. Bahkan kata Rasul dalam bukunya, antum lihat, idza hadartumul marid awil mayyit, jika di antara kalian menghadiri orang yang sakit atau orang yang mati, faqulu khaira, maka katakanlah baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun, karena malaikat mengaminkan. Karena ucapan antum terhadap orang yang sakit itu setengah saksi, Pak. Dan tolong dicamkan, siapa saja orang yang mati disaksikan oleh orang kanan kirinya, wajabat. Kata Rasul, wajabat. Kalau baik wajabat al-jannah, kalau jelek wajabatin nar. Makanya dia sampai orang yang memandikan, kata Rasulullah, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marratan. Barang siapa yang memandikan orang yang mayit, kemudian dia menyembunyikan aib agama, aib badan termasuk, maka Allah akan ampuni 40 kali. Subhanallah.
Ya. Kenapa Pak? Karena saat-saat orang tidak berdaya itu pada waktu mati. Mau dibuka badannya nggak bisa membela diri. Mau sekarang ini ada aib-aib tubuh yang selama ini bisa tutup ketika masih hidup, ketika meninggal dunia siapa aja bisa buka. Nah, kalau seandainya siapa yang memandikan ini cerita sono cerita sini tidak dikasih oleh Allah fadilah seperti itu, bahaya buat mayit. Sementara kehormatan muslim mati hidup sama saja. Maka Rasulullah katakan kasrul idhamil mayyit kakasriha hayya. Mematahkan tulangnya si mayit itu seperti saat hidupnya. Nah, kalau sudah mulai sakaratul maut dan ditandai biasanya dengan pertama kaki sudah mulai memutih dan mengecah. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan tangan-tangan, lalu muka sudah mulai layu dan kanan kirinya sudah mulai melipit tipis ya. Mengkerut, mengkerut apa? Ya, itu. Terus kemudian dia sudah mulai menampakkan wajah dan mata panik. Jadi orang yang meninggal dunia itu kelihatan sekali. Setelah itu nyawa tinggal di sekitar sini. Ya. Itulah yang dikatakan Allah, "Falawla idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun." Falaula idza balaghatil hulqum, ketika nyawa sudah ada di kerongkongan. Itu biasanya suara denguran itu sebetulnya dia ingin teriak kalau bisa mengeluarkan suara. Dia ingin berontak untuk apa? Melampiaskan kesakitannya. Tapi tenaga sudah tidak ada, suara sudah mulai hilang. Makanya yang ada adalah suara yang ada di kerongkongan yang sangat keras. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum, dan kamu ketika itu sudah mulai melihat malaikat. Masya Allah, kita melihat. Dan inna ruha, kata Rasulullah, idza qubita tabi'ul basar, ruh itu ketika dicabut diikuti pandangan mata. Makanya nggak benar kalau ada kisah katanya kalau orang mukmin dicabut di sini, kafir di mana? Kaki. Itu rawahu Joyoboyo itu sama semua di sini. Itu. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Tapi kalian yang ada di kanan kirinya ini tidak melihat. Ya. Bahkan ketika nyawa melayang, rohnya itu bisa melihat badannya yang ditinggal. Berdasarkan ayat tersebut. Makanya orang-orang yang pernah mengalami pingsan mau mati itu kadang alami itu. Masya Allah, masih dikembalikan Allah. Gitu ya. Dengan demikian, tidak ada kata yang paling terbaik, siapa? Ya, siap. Kemudian hadirin sekalian, saat sudah mulai sakarat karena melotot, kalau seandainya masih ada kesempatan untuk bisa sadar dan komunikasi, inilah saatnya mentalkin la ilaha illallah. Apa artinya? Mengajari. Gimana caranya? Kalau bapak atau ibu, Pak, tolong jangan sampai lupa, jangan sampai lepas. Baca ya Pak ya, la ilaha illallah. Dia baca la ilaha illallah. Udah stop, jangan diajak bicara.
sampai dia akhir, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhirnya la ilaha illallah masuk surga. Tapi kalau ngomong lagi ngoceh, kadang-kadang orang mau mati itu ingat gitarnya karena penyanyi. Bahkan Pak, ada orang yang mati pesen lagunya Kus Plus. Ya Masya Allah, udah itu. Ini jelas su'ul khatimah. Ya, udah kadang-kadang tuh nanti tanah saya yang di sono jangan diapa-apain. Bilang Pak, tenang Pak, ingat la ilaha illallah. Ini nanti ada yang atur Pak, insya Allah kita atur dengan baik. Baca la ilaha illallah. Tapi hadirin sekalian, orang itu mati di atas kebiasaannya rata-rata. Kalau kebiasaannya jahat buruk, mau disuruh baca la ilaha illallah, susahnya setengah mati. Bahkan tadi itu ada yang menjelang meninggal dunia nyanyi, nyanyiannya kucing garong lagi. Subhanallah, sama cicak rawa. Subhanallah. Ya Allah, miris. Ada orang yang mati sedang dalam keadaan judi, bahkan dalam kondisi selingkuh. Makanya waspadalah, waspadalah, waspadalah. Jaga amal. Man kana akhiru kalamihi, orang yang sekarang dalam hari-harinya lisannya tidak pernah lepas dari la ilaha illallah, hatinya meyakini la ilaha illallah, keyakinan terhadap la ilaha illallah tertanam baik, gak mungkin dia gak mengambil la ilaha illallah. Orang mati di atas kebiasaan baiknya. Nah, kalau sudah meninggal dunia pasti ngotot, karena tadi mengikuti, nyawanya dilepas. Maka diucapkan sambil membaca, lihat bacaannya halaman 3. Allahumma ufil, namanya disebut Allahumma ufil li Muhammad warfa' darajatahu fil mahdiin wa akhlufi fi aqibi minal ghafirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Itu doanya. Setelah itu hadirin sekalian, apa yang harus dilakukan? Nih, pertama, mayit tidak usah kita posisikan menghadap kiblat. Tolong dicamkan, mayit itu dihadapkan kiblat cuma 2 kali posisi saja. Satu saat sholat, kedua saat di kuburan. Selain itu posisi kemana aja. Bahkan antum lihat di halaman 4, Sa'id ibn Musayyib membenci hal tersebut, yaitu menghadapkan mayit ke atas, ke arah kiblat. Nah, kalau sudah seperti itu, urusan mayit yang harus segera dituntaskan, yang harus disegerakan apa? Nomor 1, menuntaskan tanggungannya. Tanggungan ini bukan hanya utang. Umpamanya tanggungan agama dulu, nazar belum kebayar, kafarat Ramadan belum kebayar. Mungkin saja ketika saat Ramadan berhubungan suami istri, belum dibayar. Nah, tanggungan tuh bayar. Sumpah nadar gak jadi. Makanya jangan suka nadar, Pak. Nadar itu perbuatan bakhil. Dan sebagian ulama menegaskan makruh setengah haram. Karena Rasulullah mengatakan innahu la ya'ti bi khair. Nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Fa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil, hanya dikeluarkan dari orang bakhil. Mau sedekah jentar, nanti nunggu bapaknya sembuh. Kapan sembuhnya? Nanti kalau anak saya masuk UI. Subhanallah, orang bakhil. Dan itu Pak, nganggap Allah itu kayak ikan kasih umpan. Kasih enggak ya? Ya, coba cacing minta gurame. Aneh. Ya, suaminya naik pangkat, gajinya 100 juta. Nadarnya apa, Pak? Ngasih apem ke yatim piatu. Apem tok itu. Subhanallah. Alhamdulillah. Tapi kalau sudah nadar harus dipenuhi. Ya, kalau enggak bayar kafarat.
Makanya yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Yufuna bin nadri, nadar dipenuhi. Dan biasanya Pak orang itu kalau sudah nadar, hari-hari itu lemes. Giliran bayar, aduh, itu 5 juta, turunin. Kalau bisa mepet. Nah, kalau nggak bisa, nih tanggungan. Kafarat membunuh orang, bayar utang 100, tanggungan harus dibayar. Ada yang tanggungan keduniaan, listrik, nunggak, telepon, nah Telkomsel nih Pak, nunggak, bayar. Terus kemudian kartu kreditnya nunggak, bayar, tunggakan. Termasuk tanggungan-tanggungan dengan kantor. Kalau di Indonesia ada koperasi, utang Magic Jet, utang kulkas, ini luas diselesaikan. Termasuk juga tanggungan berserikat, kongsi, mungkin mudharabah dengan bulan-bulan atau punya, selesaikan semua. Kalau tidak, antum perhatikan, la tu'addunnal huquqa yaumal qiyamah ila ahliha hatta yuqadu lisyatil jalha minasyatil qarna. Kalian pasti akan menunaikan hak-hak di hari kiamat. Kalau di dunia nggak menunaikan, jangankan kita Pak, itu kambing yang tumbukan, tanduknya yang sempurna diadili oleh Allah dengan tanduknya yang tidak sempurna. Pada saat itulah orang kafir mengatakan, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Makanya antum kalau punya tanggungan, orangnya hilang atau nggak ada atau lupa, jangan senang. Alhamdulillah, sujud syukur mana. Itu orangnya lupa, antum ingetin. Karena antum kalau bayar di dunia Pak 1 juta balik 1 juta, tapi kalau di akhirat lipat 700. Itu 700. Antum makanya kalau duit dibawa orang, antum jangan sedih. Berbahagialah kalau dibawa 10 juta umpamanya, alhamdulillah ya Allah, ana punya simpanan di akhirat 10 kali 700. Dan kalau nggak dilatih sama dia, ya Allah, ana ini nggak bakal keturutan sedekah sekaligus 10 juta. Terima kasih sama dia. Iya, model-modelnya pelit begitu. Kotak keluar paling pedang peti murah yang keluar. Gitu. Sekali-kali itu dilatih, ambil kemplang 10 juta. Latihan sedekah. Dengan demikian, man kanat lahu madlamatun li ahadin min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Barang siapa yang punya kezaliman atas saudaranya, baik itu kehormatan atau apapun, hendaknya minta dihalalkan sekarang. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum nanti gak ada dinar, gak ada dirham. In kana lahu amalun salihun ukhida minhu biqadri madlamatihi. Kalau dia punya amal soleh, nanti dia ambil sekadar secukupnya kezaliman yang dia lakukan. Wa illam takun lahu hasanatun, kalau dia tidak punya kebaikan, ukhida min sayyiati sahibi, diambil keburukan orang yang nagih, fahumila alaihi, dia bebankan kepadanya. Tuh. Makanya siapa yang diriba, jangan sekarang, susah. Siapa yang difitnah, jangan guna, ada balasannya. Bahkan Al-Hasanul Basri itu Pak, kalau digibah, difitnah orang tersebut dikasih hadiah minimal semangkok sop. Tuh, antum juga gitu, campurin racun tikus. Jangan Mas ya. Ya. Apalagi man zalama minal ardi syai'a, siapa yang mendolimi bumi sejengkal, tuwiqahu sab'a radid, kalungkan 7. Masya Allah Pak. Kadang-kadang ada sebagian orang yang picik, tanah yang disuk dalam bahasa Jawanya,
Tanah yang diambil itu dibuat untuk nanam jagung satu aja nggak bisa. Subhanallah, hasilnya berapa sih? Nggak bisa digunakan untuk makan anaknya satu, tapi subhanallah dikalungkan. Kalau di kota-kota, ambil jalan fasos-fasos itu dipakai untuk rumahnya, dibuat untuk letakin satu pot bunganya nggak bisa, tapi Allahu Akbar. Tapi masalahnya orang tidak takut sama Allah, tidak tahu akhirat, malah senang. Ya itu. Nah sekarang yang kedua, apa yang harus segera dilakukan? Mengurus jenazahnya. Ini asri'u bil janazah, percepatlah kalian menyelenggarakan jenazah. Wa in taku solihatan, kalau jenazahnya itu baik, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi alaihi, dan itu kebaikan yang kamu suguhkan atasnya. Wa in taku ghaira dalika, kalau memang enggak baik, fa syarrun tad'unahu an riqabikum, keburukan yang kamu lepaskan dari diri kamu. Ngapain lama-lama? Makanya diri sekalian mau baik mau jelek enggak ada alasan nahan-nahan. Makanya dari sini tidak boleh kita itu memindah jenazah ke sono sini. Makanya kalau mati Jeddah, kubur aja di Jeddah. Jangan wasiat. Mas siapa anaknya nak, nanti kalau saya mati tolong saya dikubur di Solo. Emang malaikatnya beda Pak? Tanyain aja. Sama malaikat. Kalau antum jelek mau dikubur di Semarang, di Solo, digebuk, gak bakal lolos. Malaikatnya sama. Belum lagi nanti proses, coba mati di Amerika, diantar ke Indonesia, prosesnya aja 2 tahun, 2 hari. Belum nanti nyampe mana daerah Gunung itu 2 hari lagi. Udah belum lagi nunggu saudara-saudaranya, 1 hari 2 hari mateng tuh mayit. Cepet. Ini malaikat juga udah nunggu. Mana nih? Si kemblung nih, gemes gue dah. Kerjanya mabuk ini, waktu. Pokoknya preman lah. Preman itu premakan. Itu free man, aslinya free itu bebas, man itu manusia, karena nggak mau terikat oleh norma, etika, moral dan juga aturan serta agama. Makanya free man. Tuh. Siapa aja, walaupun nggak punya tato, kalau nggak punya ikatan norma, moral, agama, itu preman. Itu. Nah, subhanallah, bimbingan Nabi dalam mengurus jenazah. Tuh lihat halaman 8. Bimbingan Nabi dalam pengurusan jenazah merupakan petunjuk paling sempurna yang berbeda dengan ajaran umat lain. Soalnya antum kalau mati di agama lain bisa digabak, bakar lah. Subhanallah. Tanda bakti anak orang tua, goreng orang tuanya, digoreng. Apalagi sekarang kremasi yang baru ini Pak, pakai mesin. Emaknya dimasukin mesin. Derajat listriknya berapa Pak? 250 derajat. Alhamdulillah, mau gue masuk surga. Surga apanya? Subhanallah. Alhamdulillah. Bahkan di antara mereka yang belum punya biaya itu perawatan, itu nggak dikubur-kubur, diletakkan suatu tempat sampai punya biaya. Bahkan di agama lain itu sampai ada keyakinan. Saya pernah diceritain salah seorang teman dai yang dulu kita sama-sama kerja di Saudi sini juga, di Filipina itu ada aliran yang Kristen itu kalau kembali kepada Tuhan harus bersih. Oke, bener. Yang bikin kotor dosa itu otak apa perut? Betul. Tapi sekarang kelanjutannya teknik pull up-nya apa? Otaknya digergaji, dikeluarin. Perutnya, ususnya dibuang. Ketemu sama Tuhan bersih. Ya bersih. Otaknya cumplong. Perutnya udah dikasih dasi, ini kasih pedang. Alhamdulillah. Ini nggak benar. Kita lanjutin, masya Allah. Mengandung kebaikan, perlakuan paling bermanfaat untuk si mayit dalam kubur akhirat, masya Allah. Kita hantarkan dia ketemu malaikat
sampai dia menjawab, man rabbuka, rabbi Allah, wa ma dinuka, dini al-Islam, wa man ladzi ursila ilaika, siapa nabi yang diutus kepadamu, Muhammad SAW. Itu memberi yang terbaik untuk keluarga dan kerabatnya. Makanya Pak, sayang 1000 sayang. Syariat seindah ini sekarang dikotori oleh tradisi, dan umat Islam mengganti agama dengan tradisi Hindu. Makanya kata orang Hindu, ngapain gue masuk Islam? Orang Islam aja udah masuk Hindu. Iya. Kenapa sekalian? Sekarang kita membuat suatu keyakinan reinkarnasi. Ruhnya gentayangan, nanti lihat di halaman belakang tuh. Ini dasar keyakinan yang beredar di masyarakat. Roh orang mati bisa gentayangan, menengok kuburannya dan sanak keluarganya. Keyakinan ini tidak diperkuat dengan adanya riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan asal usulnya, bahwa Ibnu Abbas berkata, apabila hari raya, hari besar Islam seperti tanggal 10 Muharram, hari Jumat, tanggal 10 Rajab, pertengahan bulan Sya'ban, atau malam Lailatul Qadar, roh-roh orang beriman diberi kesempatan turun ke bumi untuk menengok keluarganya. Nah inilah tradisi nyekar. Anehnya dari sekalian, sekarang bukan hanya ini aja, ditambahin oleh orang Jawa. Ditambahin bahwa maknya atau mbahnya tuh siapapun minta dijemput menjelang hari Ramadan seminggu, makanya pada nyekar semua. Dan subhanallah Pak, kuburan itu kalau sudah semini nih, udah mulai nih, seminggu sebelum Ramadan itu lebih wangi daripada masjid. Masjid apa? Tapi kuburan sampai setengah kilo itu nyangkut tuh Pak, minyaknya. Karena apa? Coba bayangkan satu kuburan dituangin 1 botol minyak, itu berapa ratus kuburan, berapa liter itu minyak dibuang di sono. Iya. Makanya dengan sekalian, orang Indonesia itu sebetulnya kaya, kalah Saudi. Cuma kenapa awet? Saudi melimpah karena Indonesia dananya banyak mubadir untuk selamatan. Di sini gak ada selamatan. Di Jawa itu Pak, beli wedus cilik selamatan, wedus kuntet itu selamatan, telung coplok udel selamatan. Subhanallah, melarat ya, enggak duitnya gitu. Belum lagi yang subhanallah ada nis ya. Saya pernah menghitung Pak, kalau kuburan se-Indonesia kaum muslimin yang dibangun dipakai kicing tuh, satu tempat kita bikin rata-rata 500.000. Kalau yang dibangun itu ada kurang lebih 5 juta kuburan. Coba kaliin Pak. Subhanallah, itu duit, masya Allah. Mungkin 5 kali lipat Gunung Semeru itu. Tapi apa manfaat? Enggak, digigit gak kena, dimut orang kena itu. Iya. Kan dibuat tongkrongan sama kalau itu apa namanya, orang pacaran tuh di Kerumpung, Jakarta. Iya. Nggak manfaat. Emang mayat adem atau hangat dikasih bangunan, ya udah kasih aja kasur sekalian pas mati. Nggak manfaat. Kuburan itu di mana? Alam kubur itu di mana? Nggak bisa. Makanya udah gitu gendong toples. Biasanya airnya toples kasih air. Mbah mau kemana Mbah? Nih jemput ini nih. Katanya ruhnya diwadahi toples. Subhanallah. Allahu Akbar. Kok yo ngerti itu ruhnya diwadahi toples gitu. Padahal Allah mengatakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Habis itu disiramkan tuh air nanti biar maknya adem ya. Subhanallah Pak. Lihat air setoples resep ke bawah setengah meter aja itu untung. Kira-kira nyampe nggak sampai maknya? Ke kuburannya tempat tulang belulang aja nggak nyampe, apalagi alam kubur. Ini keyakinan bila dibangun di atas halusinasi dan logika, apalagi tahayul, pasti sesat. Begitu juga agama-agama lain tadi itu tersesat.
sesat di dalam masalah ini karena dibangunkan di atas pikiran-pikiran khayalan, halusinasi. Ya, coba aja bayangkan, hanya sekedar mimpi ketemu maknya di dalam tidurnya, minta payung langsung, serta merta datang kuburan, bangunin tuh kuburan maknya. Mak, apa nih, kasih rumah lengkap, jendelanya ada, pintunya ada. Mak kayaknya kepanasan, minta payung. Nanti mimpi lagi, minta minum. Waduh, ini saya sudah lama nggak nyiram kuburan mak. Ya kalau minta mercon apa? Ya bapak mimpi minta mercon. Nah aku minta mercon, apa tampilnya? Kasih pom. Aneh. Ya Allah, rahmat. Ya, juga menegakkan peribadatan orang yang hidup kepada Allah berkaitan dengan menyelenggarkan jenazah. Subhanallah, antum dengan nengok orang yang meninggal dunia dapat pahala, memandikan dapat pahala, menyolatkan dapat pahala, menghantar kubur dapat pahala, semuanya. Maka petunjuk Nabi tentang pengurusan jenazah merupakan bentuk penegakan ubudiyah kepada Allah dalam kondisi paling sempurna. Subhanallah, nggak ada pahala yang berbuat baik kepada Allah dan mengantarkan si mayit kepada Allah dalam kondisi yang paling bagus. Kita antarkan mayit ini ketemu Allah dalam kondisi sangat bagus, sehingga faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tapi sayang Mbak, dirusak juga oleh tradisi. Di sebagian tempat salat jenazah itu langsung dikasih amplop. Bahkan satu proses jenazah bisa habis 13 juta. Dan yang lebih lucu lagi, sebelum tahlilan sholat berjamaah, mari sholat ini kita hadiahkan untuk bulan-bulan sholat. Habis itu disiapkan beras 1 karung. 1 karung itu dipindah sampai 150 orang. Saya beras ini saya tujukan hadiah sodakohnya untuk si Parmin umpamanya. Pindah sedekahkan sini. Ini sedekahkan lagi Pak. Ini saya sedekahkan ke kamu ya Pak ya, atas min. Ini pindah sampai subhanallah, tuh beras karung lecek pindah tangan 150 orang. Tapi berasnya itu dong. Ini kan nakal-nakali malaikat ini namanya. Orang Indonesia subhanallah Pak. Kenapa? Karena memang salah dulu belajarnya. Yang dipelajari dulu apa? Cerita anjing nyolong timun, itu salahnya dulu gitu. Malaikat aja sampai dibohongin. Gimana KPK? Pastilah KPK itu dikibulin, malaikat aja bisa. Itu aneh orang Indonesia. Subhanallah, subhanallah. Berbuat baik kepada kalian terus. Mereka berdiri untuk sholat dengan sholat yang rapi sambil bertakbir, bertasbih. Mohon ampun. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minal khataya kama yunaqqa as-sawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi وزوجا خيرا من زوجه وعيده من عذاب النار وعذاب القبر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله يا رب العالمين. Subhanallah, lengkap. Makanya Pak, kita membangun ukhuwah ini, yang kita harapkan bukan antum ngasih saya mobil, nggak bakal. Itu baju bekas saja nggak pernah ngasih. Yang kita tunggu doa, terutama saat kita tidak berdaya. Kapan? Meninggal. Saat muslim paling berbahagia tua, mati hari Jumat dan disolatin ribuan. Gak ada apa yang itu. Sekarang kebahagiaan semua di dunia itu ternoda. Harapan dan cita-cita semuanya berakhir dengan penyesalan kecuali satu, cita-cita meraih ridha Allah, keturutan.
Itu kepuasan yang hakiki. Makanya kepuasan itu ada dua, kepuasan hakiki, ada yang kepuasan palsu. Kepuasan yang dibangun di atas hawa nafsu itu pasti palsu, mendorong maksiat. Kepuasan yang didasarkan atas wahyu, insya Allah mendorong pada ketaatan, itulah yang namanya kepuasan hakiki atau sejati. Kemudian mereka mengantarkan jenazah hingga ke liang kubur dengan penuh hikmah. Apalagi kita berdiri, kita doakan Allahumma fillahu, Allahumma sabithu. Ya, Rasulullah menganjurkan sejenak kita itu berdiri, jangan langsung pulang. Karena kita tentramkan hatinya. Karena dia sekarang berada di suatu tempat yang sangat gharib, asing, super asing. Makanya Rasulullah mengatakan, ma ra'aitu mandaran abdaqatun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang paling menyeramkan ketimbang kuburan. Makanya saat Utsman ibn Affan dituturkan tentang surga neraka tidak menangis, tapi disebutkan tentang kuburan menangis, dan dia mengatakan, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah wa man yanju wa in yanju minhu fama ba'dahu aisar wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Kuburan adalah pertama kali rintangan akhirat. Siapa yang begitu selamat maka setelahnya akan lebih mudah, dan siapa yang susah di situ dan mengalami berbagai macam keresahan maka setelahnya akan lebih sulit. Nah, kita percepat membayar utang, segerakan. Jadi setelah tanggungan kemudian penyelenggaraan jenazah, maka yang harus dipikirkan nomor 2. Ini saya urut berdasarkan tahapannya ya Pak ya. Ini nggak boleh dilompat-lompat. 1, 2, 3, 4, 5 ini urut. Yang ketiga, utang. Jenazah dulu baru utang, jangan utang dulu baru jenazah dulu. Ya, tanggungan, jenazah, kemudian utang. Nah, utang ini sifatnya kata Rasulullah, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqta'an. Jiwa seorang mukmin itu tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Makanya, ada seorang mukmin yang nyawanya, ruhnya tertahan di pintu surga karena punya utang belum dibayar. Ya, maka saya sarankan Pak, antum mendingan gak punya apa-apa. Yang penting gak punya utang, daripada punya apa-apa tapi kenapa punya utang. Apalagi utang jadi hobi, jangan. Jadi hindarkan. Soal masalah kebutuhan hidup kita bikin kayak apapun gak ada puasnya, gak ada akhirnya. Saya jamin Pak, kalau antum dibikin kaya oleh Allah seperti raja, tetap aja juga kurang. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan. Hadirin sekalian, utang kata Rasulullah, ad-dainu daina. Utang itu ada 2 macam. Wa man mata wa huwa yanwi qada'u fana waliyu. Siapa yang mati punya niat kuat bayar tapi sampai mati gak kebayar, saya yang nanggungnya. Tapi wawan mata wa la yanwi qada'u fadhaqa tuqad min hasanatihi. Siapa yang mati gak pernah punya niat, walaupun memang miskin tapi gak pernah punya niat, itulah yang diambil dari kebaikan, diambil Pak. Sehingga saya ingin tegaskan, antum coba dulu dari sejak zaman mahasiswa. Barangkali dulu makan gak bayar di warung, ingat. Atau ambil OT-OT 2 tapi ngelempit 1 jadi 3. Itu ilmu mahasiswa untuk kenyang gratis tanpa sadar. Apa saja, sekecil apapun kita harus kembalikan kepada. Karena kalau enggak antum jadi muflis. Antum lihat halaman 10-11, antum jadi muflis, yaitu orang yang datang membawa pahala, masya Allah, sholat, puasa, zakat. Qad syatama hada, telah menghujat si fulan, wa qadar hada, menuduh si fulan, wa akala mala hada, memakan harta si fulan, wa safaka dama hada, mengalirkan darah si fulan, wa daraba hada, memukul si fulan,
fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ini diambilkan dari kebaikannya, ini diambilkan dari, dikasih semua sampai habis masa ini nagih, maka keburukan orang yang nagih dikasihkan ke dia, faturiha finnar, dilempar ke neraka. Yang keempat, menunaikan wasiatnya. Ya ikhwan, singkat saja, soal masalah wasiat itu ada dua macam. Ada wasiat in materi, non materi. Itu boleh kepada siapa saja, terutama agama, kepada anak cucunya, keluarganya. Apalagi di tengah keluarganya sudah dikenal ada penyelenggaraan kematian yang bid'ah. Tolong wasiat. Ya tak, nah nanti kalau saya mati awas ya, jangan sekali-kali ada ngumpul-ngumpul di rumah ini, anak nggak rito. Jangan ada yang tahlilan, dan jangan ada yang selamatan, jangan ada yang melakukan hal itu wasiat. Nah, kalau sekarang wasiat materi tidak boleh kecuali kepada non ahli waris. Karena Rasulullah mengatakan la wasiat li warisin, tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Kenapa? Materi nggak boleh, karena nanti yang mendapatkan wasiat itu bagian warisannya lebih banyak, nambah nanti dolim itu namanya. Nah, selanjutnya di sini kita tidak musyawarah. Ini kelima, membagi harta warisan. Kalau sudah ini, tuntasin warisannya, Pak. Jangan sampai kita dengar-dengar omongan orang gak enak sehingga nanti kita celaka. Karena orang-orang itu pakai dasar hawa nafsu. Ada orang habis mati 5 hari keluarganya bagi-bagi warisan, diomongin itu dasar tuh anak kurang ajar, kagak punya budi, emaknya kuburannya aja belum kering udah pada rebutan warisan. Bilang aja, Pak, hujan terus gimana keringnya, itu aja. Itu kemaraunya masih lama, Pak, kalau nunggu repot. Hadirin sekalian, sekarang bukan masalah basah kering, sekarang bukan masalah omongan orang. Warisan itu kalau tidak dibagi secepatnya, nanti kecenderungannya ada yang mati lagi di antara warisan, repot ngitungnya. Bahkan pernah saya disuruh ngitung bagi warisan, mati tahun 81, mana bilang hitungan dewe, Pak. Ahli waris sudah ada yang mati 4-5 orang, Pak. Coba gimana baginya, susah. Kita urut satu-satu. Kita bagi mayat yang pertama, setelah itu mayat yang mati kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya repot, mati bareng kayak gimana? Gitu. Ini harus, bahkan ingin segera akan menghilangkan konflik. Karena nanti kalau ahli warisan itu dibiarkan, kecenderungannya mungkin keluarga yang kaya sekarang punya uang tidak memperdulikan, sementara yang miskin cenderung pakai kalau udah habis cuci tangan dan tidak mau tahu. Kalau diusut-usut nanti akhirnya crash, putus silaturahmi. Apalagi, Pak, dulu di Cibubur tanah tahun 85, maaf, tanah tahun 85 itu masih 5.000 meter, 5.000 semeternya, 5.000 rupiah. Sekarang 25, paling murah 15. 1.000 meter udah, wah. Coba kalau dulu, kalau saya minta sekarang udah beli Alphard nih, 1.000 meter kali 20 juta, itu Pak. Itu yang akhirnya. Coba kalau sudah dibagi dan pakai syariat, karena sudah Allah yang ngadili dan cenderung pasti lebih adil. Insya Allah semua menerima dengan lapang dada. Selanjutnya hadirin sekalian, amalan yang menguntungkan mayit sekarang apa? Hadirin sekalian, banyak orang awam ketika keluarganya meninggal dunia bingung. Ngapain ya? Mak saya meninggal, bapak saya meninggal, empok saya meninggal, saudara saya meninggal. Bahkan saking bingungnya sampai memandikan mayit aja pakai daun kelor. Itu mau ditembak Belanda, Pak, pakai daun kelor. Iya. Bahkan di antara mereka ada yang mati dipedakin saudaranya, saking bingungnya. Padahal muslim, tidak tahu pegangan. Inilah yang mendorong saya untuk menulis buku kecil ini, memberikan petunjuk orang awam, sehingga tuntunan berbakti pada orang yang telah mati.
Nah, doa dan istighfar yang kita harus perbanyak. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Yang penting muslim nyangkut. Tapi kalau orang kafir, kata Allah, lihat halaman 21. Maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidaklah patut bagi nabi dan orang-orang mukmin memintakan ampun kepada orang yang mati dalam keadaan kafir. Jadi orang kafir mendoakan orang mukmin juga nggak nyampe, orang mukmin mendoakan orang kafir nggak nyampe, nggak nyambung. Kalau kita paksakan kayak nyambung listrik pakai batang pisang, nyala nggak tuh kira? Nggak bakal. Oleh karena itu ada disini Rasul menekankan da'watul muslim li akhi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doanya seorang muslim untuk saudaranya di kejauhan, apalagi saat meninggal dunia, gaib betul. Maka kata Rasul mustajabah. Wa ala ra'si malakun muwakkal, di kepalanya ini ditugasin oleh Allah malaikat. Kullama da'a li akhi bi khairin, setiap dia berdoa baik untuk saudaranya, qala al malak, malaikat mengatakan amin walaka bimisli. Malaikat mengatakan amin dan kamu mendapatkan sepadan dengannya. Makanya jangan bakhil, jangan segan-segan. Cuma memang Pak, makanya kenapa kalau doanya orang mukmin itu semua nyampe. Tapi dalam hadis yang tadi awal-awal saya baca, jika anak Adam meninggal dunia terputus dari usahanya kecuali dari 3, diantaranya adalah doa anak soleh. Apakah doa itu yang nyampe cuma dari anak saja? Enggak kan? Dari orang muslim lain juga nyampe. Kenapa Allah menekankan, Rasul menekankan anak soleh? Alasannya 3. 1, cenderung anak yang ingat itu adalah yang soleh. Dan yang kedua Pak, cenderung yang bisa bertahan lama selalu mendoakan orang tua, orang yang meninggal dunia itu anak. Kalau kita paling 5, 7, 10 hari udah lupa. Anak tanya sama antum sampai hari ini mendoakan tetangga antum yang mati 10 tahun lalu? Lupa, namanya aja lupa, apalagi doain. Saya jarang menemukan orang yang mampu mendoakan tetangganya muslim, saudaranya muslim, gak ada hubungan famili, bertahan sampai 10 tahun, 20 tahun. Tapi yang namanya anak Pak, subhanallah, mau meninggal dunia 50 tahun lalu, bahkan dia di usia tua masih ingat anaknya. Bahkan jamaah umroh saya kemarin nangis, kenapa ingat sama orang tuanya, padahal dia umur 65 udah. Saya selama dulu hidup orang tua saya kurang bisa berbakti Ustaz ini. Subhanallah, inilah rahasia Rasul memberikan penekanan waladin solihin yad'ula. Apa memang doanya anak soleh aja yang diterima? Enggak, tapi kecenderungannya yang bisa terus bertahan istiqomah mendoakan kapan saja, di mana aja, saat haji, saat umroh, saat sujud, saat tahajud, ke orang tuanya adalah anak. Makanya antum kalau merasa jadi anak soleh, ciri-cirinya minimal ngasih doa. Kalau nggak ngasih masjid, kalau bangunin masjid untuk orang tua kagak bisa. Kalau umroh bisa ya, haji insya Allah. Kalau antum masuk doa juga nggak bisa, keterlaluan. Anak soleh model apa? Gitu, namanya anak soleh. Itu warisan habis juga doanya expired. Benar. Terus kemudian yang kedua, melunasi utangnya. Utang orang tua dibayar. Seperti Rasulullah SAW juga pernah mau menyolatin seorang jenazah, kemudian ternyata dikabarkan malaikat Jibril dia punya utang 2 dinar, mundur. Lalu Abu Qatadah mengatakan, adinaroni alayya ya Rasulullah, 2 dinar saya yang nanggung ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyolatkan. Setiap ketemu Abu Qatadah selalu nanyakan,
Wahai Abu Qatadah, gimana? 2 dinar udah dibayar belum? Belum ya Rasulullah. Wah, setiap ketemu sampai akhirnya ketemu terakhir dibayar, sudah ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Al-ana baradat jilduhuma, sekarang baru dingin tuh kulitnya. Makanya Pak, utang itu jangan sampai rendo. Ya, insyaallah. Iya, menunaikan nadar apa aja, termasuk nadar puasa harus dibayar, nadar sholat harus dibayar, nadar apa aja. Karena nadar itu statusnya utang, jadi ahli warisnya. Terus amal kebaikan anak soleh yang tadi saya katakan seluruh. Nah, kalau seluruh amal anak soleh itu nyampe, kenapa Rasul tadi menekankan ini doa? Karena di antara sekian amal soleh yang paling gampang dilakukan anak, mau kaya mau miskin, mau sekarang ini cacat atau sempurna, doa. Kalau mau bangun masjid belum tentu semua anak bisa. Mau haji belum tentu semua anak bisa. Apalagi bangunkan Islamic Center, tapi doa sambil merem bisa. Ya, insya Allah ini yang terus kelima terakhir, biar tuntas amal jariah semasa hidup. Seluruh amal jariah itu gini Pak, simpelnya, barangnya tetap, pahalanya ngalir. Masjid barangnya tetap, untuk membelikan gentengnya, untuk membelikan mushafnya, barangnya tetap, pahalanya ngalir. Makanya kalau antum sekarang menemukan masjid-masjid yang pengelolanya itu tidak bertanggung jawab, apalagi perokok, antum jangan kasih duit, nanti dibuat beli rokok, repot. Mana ada malaikat nyatet asap, sedekah jariah berupa asap, barangnya nggak tetap, itu hilang, lenyap. Makanya beliin semen, beliin pasir, beliin genteng, beliin keramik, insya Allah jelas. Walaupun yang kelola nggak benar, masjidnya nggak pernah nggak benar, yang bid'ahkan orangnya, masjidnya bid'ah enggak, tembok nggak bid'ah, tekel nggak bid'ah, tuh sumbang tekelnya. Nanti berharap ya Allah mudah-mudahan anak cucu berikutnya paham yang sunnah, paham syariat, sehingga masjid ini benar, anak dapat jariah. Gitu. Kalau kedulan kebongkar dulu juga repot. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah habis ini kita buka tanya jawab tentang amalan yang merugikan. Nanti kita akan sampaikan setelah yang berikut ini.